Okay, let's get started. Halo semuanya yang nonton channel ini, yang nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Bilal. Untuk teman-teman yang belum tahu, channel ini dibuat untuk jadi dokumentasi saya, sebagai dokumentasi saya selama mencapai goal saya, yaitu memiliki 100 juta rupiah di saham. Saat ini kita memasuki week ke-8 dan sekarang jam 1.48 dini hari. I decided untuk buat konten untuk presentasi performa portofolio saya di week ke-8 ini. As we can see, di sini temanya adalah, mungkin yang jadi highlight adalah pada akhirnya saya cut loss di Bukalapak. Kenapa? Karena saya ngerasa sebelum mulai challenge ini, Bukalapak sendiri udah ada di portofolio saya kan sebelum Februari itu. Dan saya ngerasa Bukalapak bukan termasuk saham yang cocok untuk saya hold, untuk saya swing trading kan atau saya investasikan. Jadi saat saya punya kesempatan di week ke-8 ini untuk keluar dari Bukalapak, dan akhirnya saya cut loss juga gitu di minus 9,6% kalau nggak salah, dan itu udah beberapa kali averaging down ya. Saya sempat di video sebelumnya saya punya case juga untuk averaging down lagi di Bukalapak, tapi ternyata Bukalapak nggak turun lagi ke harga dimana saya ingin averaging down. Jadi pada akhirnya saya cut loss di Bukalapak karena ada kesempatan untuk minusnya nggak begitu banyak lah gitu lossnya di Bukalapak. Dan itu mungkin highlight untuk di week ke-8 ini. Oke, kita langsung aja ngelihat portofolio sayanya. Nah, ini adalah presentasi portofolio saya. Ada IPCC yang baru, ada juga Budi, ini baru juga, dan juga Indofood. Ini saham blue chip yang akhirnya masuk juga di portofolio saya. Saya masuk karena ngelihat ada kesempatan menarik gitu di harga INDF yang turun terus. Oke, nextnya ada Smartfren, kecil aja porsinya di 2,1%. Ada CSRA, dan juga CSRA jadi kecil porsinya 11,6%. Dan juga BSSR, di mana ini adalah mayoritas portofolio saya di BSSR sebesar 40,8%. Oke. Next. Ini total asset value-nya. Jadi goal kita adalah 100 juta kan. Goal saya maksudnya ada 100 juta. Dan sekarang kita ada di 28,300 ribu. 28 juta. Masih ya hampir sepertiganya jalan ya. Masih lumayan panjang sih sebenarnya, tapi I'm proud that what I'm doing sekarang with the progress that I have. Dan semoga aja bisa konsisten untuk capai 100 juta gitu. Harapannya bisanya capai 100 juta sebelum tahun 2023. Sambil saya terus deposit gitu, saya nabung dari sisihkan pendapatan saya setiap bulannya. Oke, ini ada di 8, kita di 28.388.682 rupiah. 8.082 rupiah. Ribet banget ngomongnya. Oke, next. Nah, ini screenshot baru dari saya. Jadi awal mula dari challenge ini atau dokumentasi dari perjalanan ini adalah Februari awal kan. Jadi saya ambil di month Februari, itu ada di 21,639.807 rupiah. 21,6 juta lah ya. 21,6 juta, dan ada itu dari deposit 6 juta. Jadi kalau misalkan kita hitung awalnya, saldo awal RDN saya saat mulai ini, hitungannya ada di bawah. Di sini ada asset value akhir dikurangi deposit dikurangi gain or loss saya. Nah, jadi saldo terakhir saya kan di 28,3 juta dikurangi 10 juta dikurangi lagi 4,7 juta. Gitu. Jadi saldo awal RDN saya waktu mulai dokumentasi ini adalah 13,582.426 rupiah. Itu adalah saldo awal RDN saya dimulainya. Jadi nggak benar-benar mulai dari nol gitu. Jadi di sini di Februari saya deposit 6 juta, di bulan Maret saya deposit 4 juta,
Di bulan April mungkin nanti bakal deposit lagi kalau misalkan ada rezekinya. Jadi bakal saya kasih lihat juga di sini secara explicit gitu ya. Dan di sini ada gain or loss-nya. We're doing great. Saya cukup bersyukur karena kita masih dapat portofolio yang return yang lumayan juga gitu, bahkan sampai di Februari sempat 10,51% ya. Oke, nextnya. Nah, ini ada stok portofolio saya terakhir pada tanggal 1 April 2022. Ada 6 saham saya tadi seperti yang ada di persentase portofolionya. Di sini ada BSSR, ada Budi. Budi mungkin untuk yang belum tahu, Budi itu adalah pemilik brand dari Rose Brand tepung tapioka dan gula pasir. Ada CSRA sama si hold CSRA, walaupun saya sempat cut loss, nanti di minggu ini nanti bakal saya jelasin detailnya. Ada Friend juga, ada INDF Indofood, dan juga ada IPCC gitu. Yang menarik dari IPCC, nantinya di sini saya bakal presentasi seadanya portofolionya saya aja explicit, tapi nanti kalau ada waktunya saya bakal bikin analisa saham yang saya beli. Oke. So nextnya ada asset value. Asset value saya terakhir di 28,3 juta, dan gain or loss-nya ini masih floating ya, bukan realize, di 779.000 di hari terakhir di tanggal 1 April. Itu yield-nya 2,83%. Oke. Nextnya ada decision taken dari trade list. Ini ada lumayan banyak juga dari tanggal 28 sampai tanggal 31. Ada deposit tanggal 28 Maret sebesar 3 juta atau 4 juta gitu ya. 3 juta kalau nggak salah. Jadi di sini awalnya saya beli nambah lot di Harta Dinata, Friend sama CSRA. Cuma akhirnya saya jual karena saya punya ngeliat kesempatan untuk beli INDF dan Budi. Juga IPCC pada di week 8 ini. Decision taken dari realized loss saya. Jadi sebenarnya kalau misalkan secara direalisasikan saya rugi 636.412 rupiah. Gitu. Di sini ada lumayan gede juga. Cuma ini dari Harta, Bukalapak sama CSRA saya alokasikan di IPCC, Budi sama INDF tadi. Dan posisinya lumayan jadi profit juga gitu. Jadi sepertinya udah mulai nutupin dari realized loss saya di week ke-8. Ini adalah portofolio yield saya versus IHSG. Ada di week 8 ini 6,65%, dan week 8 market juga cukup bagus, ada di 1,08%. Jadi itu adalah rangkuman dari performa portofolio saya selama week 8. Oke. So thank you untuk yang udah nonton. Ini adalah dokumentasi dari saya. Nanti akan kalau ada kesempatan nanti saya akan bakal analisa kenapa saya beli saham Budi, Indofood. Saya nggak yakin kalau untuk Indofood, tapi yang kemungkinan saya bikin kontennya adalah kenapa saya beli saham Budi sama saham IPCC. Gitu, yang menarik dari saham Budi sama IPCC. So thank you buat yang udah nonton. Besar harapan saya, jadi lumayan banyak juga yang nonton, sedangkan dibandingkan dengan yang subscribe ternyata lumayan beda jauh juga. Jadi feel free untuk subscribe supaya bisa tahu kalau misalkan saya tiap hari upload video, terus bisa tahu perjalanannya sampai bisa capai goalnya. So itu aja mungkin dari saya. Disclaimer, sebagai penutup, disclaimer, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham. Segala keputusan investasi balik lagi ke tangan masing-masing orang ya. So thank you yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.